Nah ini kan ada ini ya apa pertigaan, dimana kalau kita ke kanan ini ke arah Juwiring guys, tembusnya nanti ke Sukoharjo bisa, atau mungkin ke Klaten kalau mungkin ke arah Rada Serong ke selatan ya. Tuh. Kalau bisa lurus ke selatan terus, Serong agak ke ini ya apa timur dikit bisa sampai ke Wonogiri bisa. Tapi ya itu mungkin jalannya kurang bagus guys. Nah disarankan kalau untuk masuk-masuk ini ya jalan-jalan bukan protokol, diharapkan hati-hati terutama pada saat malam hari guys. Memang paling enak kalau malam hari itu lewatnya jalan besar, jangan jalan-jalan tikus ya, takutkan nanti malah kena begal, atau mungkin kalau kenapa-napa misal banyak bocor atau apa ya rada susah untuk cari bantuan. Nah, kalau misalkan kita di jalan-jalan yang gede kayak gini kan lumayan lah bisa ini ya ngetok pintu, Pak Kulon gitu ya. Ya walaupun 50-50 sih apa dibukain apa enggak sih, tapi ya kalau sepengalamanku dulu ya pas sama temanku itu dibukain sih. Apalagi kalau kita kan sekarang ini ya ngenalnya ada tambal ban itu buka 24 jam, atau mungkin kita bisa melipir ke ini ya apa SPBU yang 24 jam guys, itu lebih memungkinkan, aman di situ. Dan memang ya enak kalau kita lihat-lihat ini jalannya sudah ya rusak juga sih ini. Ya moga-moga ini kan sebentar lagi kan masuk puasa, terus ini ya zaman-zaman mudik ya. Moga-moga aja dilakukan perbaikan. Karena ya biasanya gitu ya guys ya. Perbaikan itu ada di pas saat-saat mudik gitu ya guys. Tapi ya biasanya ini biasanya sistemnya buka tutup jalan sebelah-sebelah gitu ya, yang ya mau nggak mau resikonya ya macet itu guys. Ya mau gimana lagi, kalau nggak mau gitu ya nggak diperbaikin sih. Jadi ya better kita yang ngalah aja. Yang penting tetap bagus lah jalannya. Nah ini nih kalau misalkan malam hari kan juga ini ya minim penerangan juga ya, diharapkan hati-hati. Nah kita juga nyambung nih yang tadi sama jalan tikus nih, yang jalan rada besar aja kayak gini ya, ya apalagi jalan-jalan tikus ya. Apalagi kalau untuk jalan bula-bula gitu ya, biasanya nggak ada penerangan ya, karena memang nggak ada pemukiman juga. Apalagi jalan ini ya, jalan-jalan lampu jalan itu ya, orang yang biasa gini aja jarang lampunya. Kita cuma dapat penerangan dari ini ya pertokoan atau pemukiman warga di sebelah-sebelahnya gitu. Oke. Nah kalau untuk safety sendiri biasanya aku setiap mau jalan kemanapun ya itu memastikan
kondisi kendaraan bermotor dulu guys. Ya mungkin bisa dari sisi ngecek rantai ya, ngecek kaki-kaki dulu, terutama ini apa untuk ban. Nah ban ini adalah yang salah satu hal yang ini ya penting juga. Jadi kita coba ini tekan aja guys, biar tahu apakah sudah ini kempes apa enggak nih. Karena nggak lucu kan ketika kita di tengah jalan tiba-tiba bocor gitu kan. Kita kan juga enaknya kan perjalanan nggak ada drama-dramanya gitu kan. Nah, lalu yang kedua ya tadi rantai ya. Rantai kita coba ini lihat apakah masih ini ada olinya atau enggak. Memang kita harus ini ya kasih oli secara berkala agar bisa melumasi antara gear dan rantainya. Karena pernah dulu aku memang agak miss ya dulu ini untuk merawat rantai, sehingga ketika saya pakai itu keseringan loss guys. Di tengah jalan gitu tiba-tiba loss. Ya ngeri kan kalau tiba-tiba loss di jalan. Padahal secara kan antara mesin dan roda belakang ini kan saling terhubung sama rantai itu ya. Nah kalau enggak tiba-tiba rantainya loss gitu, bukan berarti loss ini putus ya, tapi tiba-tiba ini keluar dari gearnya. Karena apa? Nah ini terjadi karena aus. Nah tujuannya dikasih oli itu adalah agar mengurangi gesekan antara part ya, antara gear dan rantainya, sehingga kalau kering gitu kan cepet ini ya aus ya, jadi gesekan itu terus menerus sehingga menjadikan aus. Nah itu yang bikin si rantai ini enggak, istilahnya kalau Jawanya enggak nyakot ke gearnya itu, yang otomatis bahaya. Nah itu untung aja ini ya enggak masuk ini ya ke ruji atau mungkin malah masuk ke ban. Kalau masuk ke ban bahaya, bisa langsung ini gelasar jatuh ya. Makanya kita coba mengecek dulu kondisi motor kita ya sebelum kita jalan. Lalu yang pasti untuk yang ketiga itu bensin guys, jangan sampai ini ya guys, bensin itu terlalu mepet ya, ngeri juga kalau harus dorong di tengah jalan kan nggak bagus juga kan. Pada saat kita lagi dikejar waktu pengen cepet sampai tujuan kok malah dorong gitu kan, nggak banget kan gitu. Ya sebenarnya boleh sih ketika kita bisa mengira-ira oh kapan harus ngisi kapan enggak, tapi emang rata-rata itu user laki-laki itu bisa sampai ekstrim gitu ya. Ya kita bisa inilah kira-kira sendiri kapan harus ngisi kapan enggak ya. Nah dan biasanya kenapa kita bisa tahu kapan ngisi apa enggaknya? Biasanya kita pernah pengalaman kehabisan bensin, jadi kita tahu sih seberapa takaran ketika ini benar-benar habis ya. Ya memang harus ada experience kehabisan bensin dulu, jadi kita bisa tahu range-nya seberapa sih batas bawahnya. Aku pun ini ya sering gitu ya, jadi memang mencoba ya, mencoba kemampuan ini motor ini bisa sampai seberapa jauh ketika sudah melewati batas ya. Oke guys, kita sudah mau nyampe. Kita sudahi dulu vlog kali ini. Selamat jumpa di video selanjutnya. Thank you, see you, thank you.